Di video kali ini saya akan menjelaskan mind mapping anti korupsi dengan pengampu materi Ibu Nurmayana Siregar SE MSI. Sebelumnya perkenalkan dahulu, nama saya Sabdewi Kesimbolon, angkatan 19 kelompok 3. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2021 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan LPP Agro Nusantara Wilayah Medan. Mind mapping anti korupsi, yang dimana korupsi itu sendiri mempunyai arti tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan kata lain, anti korupsi merupakan sikap menentang terhadap adanya korupsi. Dalam anti korupsi ini, kita akan membahas beberapa bagian, yaitu jenis korupsi, nilai dasar anti korupsi, penyebab korupsi, dan ciri-ciri korupsi. Terdapat 7 jenis korupsi, yaitu sebagai berikut. 1. Kerugian keuangan negara. Merugikan keuangan negara merupakan satu dari 7 jenis korupsi yang umum terjadi. Jenis perbuatan yang merugikan negara ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara, serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Kedua, suap menyuap. Suap menyuap merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, sebagaimana perbedaan hukum formil dan material. Yang ketiga, gratifikasi, di mana gratifikasi ini merupakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Keempat, bantuan kepentingan dalam pengadaan. Kelima, perbuatan curang, di mana perbuatan curang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara. Keenam, penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan termasuk ke dalam kategori yang sering dimaksud sebagai penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti, atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. Dan yang ketujuh adalah pemerasan. Pemerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Nilai-nilai dasar anti korupsi berjumlah 9 buah, yaitu 1. Kejujuran, di mana kejujuran adalah sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang. Kedua, kemandirian, artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Ketiga, tanggung jawab. Seseorang yang memiliki tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Keempat, kesederhanaan, di mana dengan gaya hidup yang sederhana, seseorang juga dibina untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya. Keadilan, berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak. Kepedulian, rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar dan berbagai hal yang berkembang di dalamnya. Kedisiplinan,
di mana disiplin ialah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Kerja keras. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan terkandung ketekatan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian keberanian, ketabahan, keteguhan, dan pantang mundur. Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Keberanian. Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan sebagainya. Ada beberapa hal penyebab korupsi. 1. Penegakan hukum yang tidak konsisten. 2. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. 3. Langkanya lingkungan yang anti korupsi. 4. Rendahnya pendapatan penyelenggara negara. 5. Kemiskinan atau keserakahan. 6. Untungan korupsi, kerugian ditangkap. 7. Pemberian imbalan jasa. Dan 8. Gagalnya pendidikan agama dan etika. Ada beberapa ciri-ciri korupsi, antara lain dilakukan oleh lebih dari satu orang, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang lain, berhubungan dengan kekuasaan ataupun kewenangan tertentu, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum, mengkhianati kepercayaan. Demikianlah video mind mapping anti korupsi. Kiranya video ini dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari.